Wah, ada laba-laba di sini. Laba-laba pada ngumpet. Tapi laba-labanya mati ya, dia kering ya? Oh iya, udah almarhum. Oh, ada malah almarhum. Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridwan Hanif. Kali ini adalah The Civic Story episode ke-11 ya? Ke-11, nggak berasa ya udah ke-11 aja. Dan kemarin kita udah bikin video membongkar mesin F16 ya? F16. Nah, sekarang ini adalah mesin B18C. Ya, ini mesin dari pengepul mobil, Kojeki, dikasih buat kita buat balapan. Ini tulisannya di sini B16, harusnya ini B18. Gua nggak ngerti kenapa itu berubah. Ya, dan ini mesin lebih berat ya Mas dibanding kemarin ya? Lebih berat. Lebih berat dan kelihatan lebih gede karena dia DOHC juga kan. Iya. Atasnya tuh ada camshaftnya double. Makanya kalau kita lihat ini lebih panjang, terus bloknya juga lebih gede kelihatannya. B18 sama B16 dari yang gue baca itu sebenarnya dia punya blok yang sama, cuman crankshaftnya beda. Stroke-nya lebih pendek yang B16. Nah, jadi sekarang kita mau langsung bongkar aja, ya Mas? Iya. Sebentar. Sebelum kita mulai, jangan lupa pakai ini, ya kan? Biar ada kayak Chris Fix gitu ya. Dan buat teman-teman yang belum nonton episode pertama atau belum ngikutin dari awal, bisa cek di deskripsi karena kita bikin playlistnya. Yuk. Tapi ya buka mesin itu tuh, bongkar mesin tuh nagih ya. Lagi. Menyenangkan. Nah, ini dia blok mesinnya. Kalau Sentul ini familiar nih, karena banyak dipakai buat balapan. Ini karena bukan Tekiro engine stand ya. Kelihatan gitu. Ini kan mesin dia berat ya. Agak miring ya. Nggak lurus. Tapi aman, Mas? Aman. Aman ya. Ini kan mesin bakal kita pakai lagi. Beda sama yang tadi. Jadi, kalau ada part-part baut apa segala macam yang kita perlu pakai lagi, kita harus simpen, Mas. Ya, harus disimpan nanti. Disimpan ya. Buka head. Ya, buka tutup dulu. Nah, DOHC, double overhead camshaft. Jadi camshaft di atasnya ini, kalau kemarin kan cuma satu ya, dia lurus melintang di tengah. Kalau yang ini, dia ada kanan ada kiri. Ini udah loose nih, bukan loose, udah copot. Bautnya nggak ada. Bautnya nggak ada. Cuma nanti head yang ini kita pakai sih, kita pakai head yang lain. Ini intake juga nggak kita pakai lagi nih. Oh, diganti. Diganti, kita ganti yang karbon nanti. Kebalik. Nggak bisa nih, mesti pakai. Pakai ring pas. Berapa sih ini kuncinya? 12. 12, ini 12 nih. Kenapa kalau keras harus pakai yang ring? Ya, soalnya biar merekat. Oh, oke. Nih, pakai katrol. Coba aja kita pakai ini dulu. Bentar, kurang masuk. Kurang ya? Iya. Udah, Mas? Udah. Nah, ini packingnya atau gasketnya bahannya agak tebel ya. Tebel kalau yang kemarin bikinan. Kemarin bikinan. Yang aslinya justru kayak gini ya. Kayak gini ya. Ya, ini nggak kita pakai lagi tuh. Nanti pakai individual throttle body. Bagus. Oh ya, injektornya nggak ada ya tadi ya? Nggak ada. Nggak ada ya, udah hilang. Udah dicopotin Udah bekasnya. copot nih, harusnya ada di sini 4 biji. Injektor tidak ada. Wah, ada laba-laba di sini. Laba-laba pada ngumpet. Tapi laba-labanya mati ya, dia kering ya? Oh iya, udah almarhum. Oh, ada malah almarhum. Nah, waduh, apa tuh jatuh? Ini namanya Sealnya? seal noken as atas. Oh, seal noken asnya di sini ya naruhnya Ya. ya. Oke, nah ini dia. Ini namanya camshaft, ya kan? Nah, kalau dilihat nih ya,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi ini camshaftnya ini kan dia muter. Muter karena di sini ada timing belt. Nah, ketika dia muter, dia yang membuat si camnya itu atau klep buat turun. Nah, terus ini sebenarnya dibongkar seru nih. Kita bisa ngelihat ada VTEC di sini. VTEC itu cuma sebuah pin, dimana kalau nanti pinnya itu engage gitu ya, dia akan neken lebih dalam. Masih dibongkar ya buat ngeliat pinnya ya. Iya. Jadi dia tuh ada pin yang cekrek gitu masuk, terus tadi dia Nih pinnya. nekennya lebih dalam. Tapi nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Ini kan yang exhaust ya, ini yang intake ya. Intake ya. Nah dia adanya di kanan kiri apa? Kanan kiri. Kanan kiri VTEC-nya itu ya. Iya. Gimana ngeliatnya? Lihatnya begini. Tadi udah keluar. Oh, si pinnya ini ya, dia neken ya keluar ya. Tapi nggak bisa keluar. Harus nyopot dulu. Harus nyopot dulu. Jadi ketika ini dia udah masuk gitu ya, langsung jadi geraknya bersamaan nih. Makanya dia neken klepnya lebih dalam. Oke. Camshaftnya ini, bagian tengahnya ini dia lebih maju dibanding yang lain-lainnya. Jadi ketika dia VTEC-nya aktif, yang kepake yang tengah. Ini kepake juga pas lagi RPM tinggi doang. Nah, kenapa sih harus pakai VTEC? Kenapa nggak dibikin camnya langsung nekennya gede aja? Jadi ini sebenarnya trade off. Nah, mobil kalau dia punya cam gede atau big cam atau yang turunnya panjang gitu ya, itu bisa bikin mobil tuh suara jadi nggak enak dan boros. Pernah lihat mobil-mobil muscle car nggak? Yang hemi-hemi gitu kan? Kalau lagi baru di starter gitu ya, kalau lagi idle kan suaranya kertak gitu kan? Itu karena dia pakai big cam. Nah, kalau mobil yang camnya kecil, itu suaranya lebih halus. Dan kebanyakan mobil kayak gitu. Nah, si Honda ini ngakalin, pakai VTEC, dia bisa ngeluarin pin yang bisa bikin tekanan si klepnya lebih turun, sehingga dia bisa sama kayak big cam, tapi di putaran atas doang. Nah, itulah dia. Cuma yang pakai teknologi kayak gini bukan Honda doang sih. Kayak BMW tuh. BMW itu nggak pakai cylinder deactivation. Jadi kalau misalkan mobil itu lagi bawa pelan, kan biasanya ada pakai cylinder deactivation. Ada beberapa silinder yang dimatiin, nggak bekerja. Kalau BMW beda. Dia justru ngakalin dengan cara ngebuka capnya itu kecil-kecil. Jadi si klepnya itu bukanya itu sedikit sekali. Dia ngatur di camshaftnya. Canggih sih, mobil-mobil zaman sekarang sih luar biasa. Tapi untuk zaman dulu, VTEC ini canggih sekali. Makanya di RPM tinggi bilang VTEC kick-in, yaitu dia rasanya kayak mobil yang big cam, camnya gede. Nggak bisa ya? Keras. Pakai pipa aja ya. Ada pipanya. Keras banget ya? Iya. Nggak kuat? Pakai gagang aja. Nggak kuat? Iya. Pakai gagang aja. Coba kita kali ada yang lemes satu. Nggak ada loh. Tadinya dipentinginnya pakai momen ini berarti. Nih ada yang lemes satu. Coba Mas yang satu ini. yang bisa. Wow. Ini panjang banget bautnya ya. Headnya gede. Mau ditatakin. Boleh. Masih bagus ya. Ini masih bagus, kalau yang kemarin udah Udah korosi. grepes. Heeh. Pistonnya juga gedean ini. Iya, pistonnya gedean ini. Dan ini jalur airnya. Dia lebih rapat ya. Kemarin kan lebih renggang. Pistonnya juga bagus. Pistonnya juga bagus ya. Berarti ini untuk ini untuk jalur air nih. Jalur air. Ya kan? Yang ini oli. Yang ini oli balik, ini oli berangkat. Ini oli berangkat ya. Oke. Oh, ini oli berangkat. Oli berangkat ya. Kecil banget. Kecil. Yang balik yang Yang balik yang gede-gede. gede-gede itu balik semua ya. Oke. Ini kayaknya kita copot dulu. Boleh. Yang bisa kita copot di sini sebelum kita balik biar nggak bolak-balik kali ya. Oh iya. Ya. Ini apa nih? Ini buat tekan fan bell-nya. Oh, oke. Bearing doang berarti ya? Bearing. Oh iya, ini masih bagus ya. Masih baru. Si baru kelihatan nih. Tuh. Ini muter, ini juga muter si air yang bikin sirkulasi di
mesin ke radiator. Ini bolong sini ya, ada jalurnya lagi ya. Ya, ada pipanya ke Tapi sana. dia mirip banget sama mesin F series ya, F-series yang mobil. kemarin kita bongkar ya. Ya, Posisi sensornya, oil pump, water pump, terus oil pumpnya juga sini. iya filter oli ini. Filter oli ini pompa oli, kalau ini filter oli. Yuk kita bongkar lagi. Puter. Mau cetakin nggak? Ada yang keluar nggak? Nanti takutnya ada yang keluar. Iya, yang kemarin masih ada. Sisa-sisa perjuangan. Nah, ini pakai coolant nih. Oke. Nah, udah. Karter olinya kecil ya. Kecil. Sama ini udah bekas penyok nih. Kayaknya pernah mentok-mentok. Ceper dulu mobilnya. Mobilnya ceper. Terus kalau karetnya ini bisa kita pakai lagi nggak? Ini bekasnya sih baru. Oh, ini baru. Tapi ini juga olinya kurang bagus ya sebelumnya ya. Ini olinya. Udah ada sludge-nya juga. Mm-mm. Biasanya kalau itu karena apa tuh, Mas? Selain oli palsu, telat ganti oli. Telat ganti oli bisa. Tapi belum kemasukan air kan, belum nyebrang ya. Belum. Oke. Ini kita pakai lagi kan ya. Pakai lagi. Ini crankshaftnya udah kebuka. Dan ini kelihatan ya. Crankshaftnya dia punya balancer yang lebih gede nih. Lebih gede sama lebar ini. Sama lebar. Ini balancer biar nggak terlalu guncangan, nggak terlalu parah. Karena kan mesin naik turun gitu kan. Nah, ini fungsinya balancer itu ketika naik turun dia tuh bisa ngimbangin sehingga getarannya lebih halus. Cuma nanti kita ganti semua sih, piston sama stang pistonnya. Dan ini adalah mesin yang bisa meraung sampai 8.500 rpm. Ini kita pakai lagi kan? Pakai lagi. Oil pump. Ya. Oke, ini mesin udah kita bongkar, pistonnya udah keluar ya. Dan ini adalah piston mesin ini dan mesin yang F16 yang aslinya nih. Nah, ini bisa kita lihat ukurannya beda karena yang ini 1600 cc dan yang ini katanya Kojeki tadi gue telepon ya 2000 cc. Jadi udah stroker dia, udah naik. Nah, bisa kita lihat pistonnya ukurannya beda, diameternya beda. Nah, sekarang kita mau bahas, mungkin teman-teman pernah dengar namanya bore stroke, ya kan? Ada yang bore up, ada yang stroke up. Apa sih bedanya? Kita akan bahas di video ini dan gue udah bikin ini nih ala-ala engineering explain. Yo, iya. Tapi versi yang gambarnya jelek aja. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu gitu kan. Jadi lebar piston gitu ya. Itu kita sebut dengan bore. Ya kan? Nah, terus langkahnya kalau langkah itu kan stroke ya. Kalau bore itu apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya bore up bukan? Bukan, bore, lebar ininya. Apa tuh namanya? Namanya apa ya? Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Gue lupa. Kalau stroke kan langkah nih ya. Nah, jadi ketika kita ngomongin piston gitu ya, isi silinder, itu pasti ada bore and stroke-nya. Kemudian bore dikali stroke ditambah jumlah silinder yang ada, itu yang menghasilkan namanya cc. Misalkan, mobil 2000 cc 4 silinder. Nah, berarti masing-masing silindernya itu ada 500 cc. Dan mesin itu biasanya bore kali stroke-nya itu berpengaruh terhadap settingan mobil. Dan mobil itu ada berbagai macam. Ada yang bore-nya lebih lebar dibandingkan dengan stroke-nya, dengan langkahnya. Ada yang stroke-nya lebih panjang dibandingkan dengan bore-nya. Misalkan mesin ini, tadi kita udah hitung ya, pakai penggaris, itu ternyata dia bore-nya itu 84 mm. Jadi, ke sampingnya ini, itu 84 mm. Nah, untuk stroke-nya, itu gue belum hitung. Tapi kalau menurut di internet, itu rata-rata dia pakainya 71 atau berapa, karena mesin B ini biasanya dia overbore. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah dengar namanya bore up. Apa sih itu bore up? Nah, kalau bore up itu, berarti dia pistonnya diganti, dan silindernya dibikin lebih lebar. Iya. Caranya gimana, Mas? Dibubut.
Dibawa ke bengkel bubut. Dibawa ke bengkel bubut biar dia lebih lebar ya. Nanti dicopot dulu, baru diisi yang baru. Diisi liner yang baru. Iya, Oh, yang lebih lebar. yang lebih lebar. Otomatis silindernya mesti ganti. Ganti. Misalkan dari diameter 84 jadi 86. Nah, itu kan dikali aja tuh berapa silinder otomatis jadi naik. Biasanya tuh kalau gampang itu motor ya gampang ya. Iya, motor. Karena kalau motor itu biasanya kan silindernya kan cuma tegak satu biji doang tuh. Kayak misalkan kalian pernah nonton gua bore up ADV sama si NMAX gitu kan. Nah, itu dia langsung ganti selongsong aja gitu, satu silinder. Beda kalau misalkan mobil dia ada linernya. Nah, itu ketika kita ganti bore up, itu berarti kita memodifikasi silinder sama pistonnya. Nah, stroke up yang diganti adalah crank. Tadi gue bilang, ini crankshaft nih yang di sini nih. Iya. Nah, sama conrod atau stang piston. Stang pistonnya diganti. Diganti yang langkahnya lebih panjang. Jadi stroke-nya, misalkan tadi stroke-nya itu 80, bisa jadi 84. Biasanya lebih murah bore up atau stroke up, Mas? Lebih murah itu, distandarin lagi. Lebih murah distandarin lagi. Jalan. Lebih murah kita bore up mobil atau stroke up, Mas? Biasa, Mas? Di stroke up aja. Stroke up lebih murah ya? Iya. Karena dia cuma ganti yang bagian bawah sini dan nggak perlu ganti silinder liner. Itu kalau misalkan kita ganti liner segala macamnya, kadang-kadang tuh ya nggak presisi, terus olinya pada nyebrang ke atas. Nah, mobil ini kalau nggak salah dari stroke up nih, nanti kita cek aja. Nah, terus mobil itu juga ada karakteristik bor kali stroke-nya. Nah, kalau mobil yang bornya lebih gede dibanding stroke-nya, misalkan 84 kali 80, bornya 84, stroke-nya 80, maka itu dibilangnya overbore. Nah, karakter overbore itu biasanya dia bisa high revving. Jadi revnya itu tinggi banget, bisa sampai 8.000, bisa sampai 9.000. Tapi jarang, biasanya di limit cuma 7.000 atau 6.000. Kenapa? Biar lebih durable mesinnya. Mesin sering-sering kita high revving itu umurnya semakin pendek. Betul begitu, Mas? Iya. Nah, terus biasanya dia horsepower-nya tinggi, tapi horsepower yang tinggi itu didapetin di putaran atas. Otomatis kalau kita bawa ngebut-ngebut itu biasanya bikin boros. Nah, kalau mesin long stroke atau yang stroke lebih panjang dari bornya, misalkan bornya 80, stroke-nya 84, biasanya dia lebih low revving. Jadi revnya itu nggak bisa tinggi-tinggi seperti overbore. Tapi biasanya ya, mesin kalau dia pistonnya semakin besar, itu RPM-nya akan lebih kecil dibandingkan dengan mesin yang punya piston lebih kecil. Contohnya nih, ZX25R, ya kan? 250 cc 4 silinder. Berarti per silindernya cuma 75 cc. Kecil-kecil segini. Kecil-kecil. Nah, makanya dia bisa revving sampai berapa tuh? Sampai 17.000. Terus kita bandingin deh ZX25R yang bisa sampai 17.000 sama itu tuh. Z650 yang 2 silinder. Berarti per silindernya berapa tuh? 325. Itu cuma 9.000 RPM. Paling mentoknya. Bisa segitunya jauhnya. Semakin kecil komponen, semakin gampang dia untuk bergerak, semakin kenceng. Nah, biasanya mesin long stroke itu dia torsinya lebih gede dan putaran bawahnya lebih enak dibandingkan dengan mesin overbore. Nah, cuman mesin long stroke itu getarannya lebih berasa karena langkahnya jauh gitu. Nah, ada juga tengah-tengahnya, namanya mesin square. Nah, ini bore sama stroke-nya sama. Misalkan bore 84, stroke-nya 84 juga. Nah, mesin ini biasanya karakteristiknya itu ada di tengah-tengah. Dan biasanya tenaganya itu rasanya flat. Putaran bawah sama putaran atas tuh nggak meledak-meledak. Kalau ini yang putaran bawahnya enak, atasnya agak payah. Yang ini atasnya tinggi, bawahnya payah. Yang ini tengah-tengahnya. Dan rasa mesinnya biasanya flat. Tapi itu sekali lagi biasanya. Mesin sekarang itu teknologi udah macam-macam. Jadi belum tentu yang overbore dan long stroke itu punya karakter yang seperti gue bilang tadi di sini. Oke, ya ini ala-ala apa tadi namanya engineering explain. Ya inilah engineering explain ala-ala RHRC. Oke, ini piston masih bagus, jadi bisa kita simpen. Tapi nanti ini semua akan kita ganti. Piston segala macam kita mau pakai Carilo katanya. Nah biasanya kalau piston buat balap itu dia lebih enteng. Semakin enteng, otomatis juga semakin gede tenaganya karena bebannya berkurang. Ya wes. Ini aja video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa buat teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya, bisa lihat di deskripsi di bawah karena kita taruh link untuk playlistnya. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutin serial ini dari awal,
kalian bisa langsung ke playlistnya aja. Itu aja mungkin video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sergani pamit dulu. Bye.